yang dengan rahmat sayangnya masih memberikan banyak nikmat serta kebaikan, yakni, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kelapangan waktu luang untuk bisa kita hadir di kajian ruko sore hari ini, insyaallah. Sholatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, teman-teman ruko, kita bertemu lagi kajian, kajian kitab ya, 2 pekanan, di pekan kedua dan pekan keempat, yang mana pada kajian ini kita akan membahas, seputar ilmu ilmu fikih yang merujuk pada kitab Fiqh Al-Muyassar. Pada kesempatan ini kita telah memasuki pertemuan kelima, alhamdulillah, dan, akan membahas, tema seputar siwak dan sunanul, fitrah dari bab taharah. Bersama pemateri kita Ustadz Andrianto Syamsuddin Azi Hafizahullah, kami harapkan serta bisa mengikuti dan menyimak kajian sampai dengan selesai dan dapat mengambil manfaat dari ilmu yang disampaikan. Izin sebelum kajian dimulai, Ana membacakan beberapa maklumat. Pertama, kajian diadakan, durasinya kurang lebih 1 jam. Teknis kajian dibagi menjadi 2 sesi, penjelasan dari pemateri dan tanya jawab, antara pemateri dan peserta. Kemudian bagi peserta yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan tombol raise hand-nya, dan kita akan bacakan atau, pertanyaan sesuai dengan urutan. Kemudian untuk, kamera bisa dihidupkan atau off-kan juga tidak mengapa, khusus untuk akhwat, asalnya dimatikan kameranya. Kemudian menutup mic saat kajian dimulai dan tidak menyela pemateri dengan pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan saat kajian berlangsung. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai, kajian sore hari ini, serahkan kepada Ustaz, falyatafadhal mashkurun. Baik, jazakallah khair Ustaz Abu Alif, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita membaca kitab fikih, itu menggunakan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar dengan harapan dengan kita mempelajari fikih, terutama fikih yang berkaitan dengan ibadah, dan alhamdulillah insyaallah kita mulai mencoba membahas dan mengkaji tentang fikih ini runut ya, dari awal pembahasan dari bab taharah sampai nanti pembahasan tentang sholat, sampai nanti pembahasan tentang puasa, zakat, berkaitan dengan fikih usrah, fikih keluarga, dan muamalah, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Dengan harapan dengan kita mempelajari fikih ini maka bertambah pula ilmu kita yang mungkin setiap kita sudah mengamalkannya dari kecil ya. Kita sudah terbiasa berwudu misalnya, sudah terbiasa kita bersiwak, sudah terbiasa kita sholat. Ya, tapi sekarang dengan kita mempelajarinya kita lebih memahami dan memiliki ilmu dari ibadah yang kita lakukan selama ini. Dan tentu ini memiliki kelebihan tersendiri ya. Karena tentu tidak sama antara orang beribadah tapi tanpa ilmu dengan orang beribadah berlandaskan dengan ilmu. Allah SWT berfirman, hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui, berilmu dengan orang yang tidak mengetahui? Ya tentulah tidak sama. Dan juga dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang perumpamaan dari orang yang alim dengan abid. Ya kata Nabi SAW, fadlul alimi alal abidi fadlil qamari ala sairil kawakibi. Ya, keutamaan seorang alim, itu orang yang berilmu, artinya ibadahnya berdasarkan ilmu. Alal abidi, dibanding seorang abid, itu ahli ibadah, yang ibadahnya tidak berlandaskan ilmu. Ya kafadlil qamari ala sa'iril kawakib. Ini seperti perumpamaan bulan dibanding semua bintang. Ya, bulan diibaratkan dengan alim, ya karena dengan posisinya sebagai bulan, maka dia bisa menerangi segenap penjuru bumi di malam hari, ya dengan jumlahnya yang satu saja dibanding semua bintang, ya, ribuan tapi tidak seterang dari cahaya bulan di malam hari.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya keutamaan ilmu itu melebihi keutamaan ibadah tanpa ilmu. Dan inilah yang kita usahakan dari majelis kita, ya. Kita mulai dari waktu kita yang tersedia, ya, kanan insya Allah kita mencoba membahas tentang fikih, dan kita mulai dari awal bab pembahasan dari toharah, dan sampai pembahasan kita dari bab toharah adalah sampai ke bab keempat. Ya, kalau kita masih ingat bab pertama kemarin adalah tentang ilmiah, ya, berkaitan dengan air dan jenis-jenis air. Bab kedua kemarin berkaitan dengan al-ina, al-aniyah, yaitu bab berkaitan dengan bejana, ya, tempat menampung air dan hukum yang berkaitan dengannya. Bab yang ketiga yang pertemuan kita terakhir adalah membahas tentang qada'ul hajat, yaitu bab berkaitan dengan buang hajat, dan apa saja adab-adabnya, apa saja sunnah-sunnahnya, apa saja yang diharamkan. Nah, itu sudah kita bahas. Maka kita masuk bab keempat pada pertemuan kita kali ini. Ya, kita baca di sini adalah bab as-siwak wa sunanul fitrah. Itu bab berkaitan dengan siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Dan nanti insya Allah kita akan lihat apa makna dari sunan al-fitrah. Baik, kita mulai dari bab siwak. Ya. Disebutkan di sini oleh penulis, ya, bab siwak terdiri dari beberapa bagian. Pertama, dibahas dulu tentang makna siwak. Ya. Siwak adalah menggunakan isti'mal, ngud, itu menggunakan ranting kayu, ya. Ngud itu adalah ranting kayu, ya, ranting kayu siwak, ya, atau yang semisalnya, pada gigi atau gusi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel padanya dan menghilangkan bau tak sedap. Ya, maka di sini didefinisikan siwak itu adalah menggunakan ranting kayu dan yang semisalnya untuk membersihkan gigi. Dan nanti kita akan lihat bagaimana hukum bersiwak dengan selain ranting kayu siwak yang kita mungkin tidak didapati secara banyak di negara kita. Tapi di Arab itu banyak sekali pohon siwak, ya. Nah, bolehkah diganti dengan yang lainnya? Nanti ada pembahasan. Baik, ada beberapa poin yang akan dibahas di sini berkaitan dengan siwak. Sebenarnya ada 3 poin, ya, 3 poin pembahasan, 3 atau 4. Ya, di sini ada 3, ya, sebelum masuk ke sunnah fitrah. Baik, 3 pembahasan berkaitan dengan siwak yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hukum siwak. Ya, hukum bersiwak. Ya, siwak ini kalau kita artikan bahasa kita mungkin menggosok gigi, ya, biar lebih mudah dipahami. Hukum bersiwak artinya hukum menggosok gigi. Baik, siwak hukumnya disunnahkan di semua waktu. Baik, maka kita dapati yang pertama, bersiwak ini hukumnya sunnah. Ya, dan ini juga pembahasan atau hukum siwak ini khilaf ulama antara sunnah dengan wajib, ya. Jadi ada 2 pendapat ulama, sunnah dengan wajib. Ya, tapi pendapat yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh mayoritas ulama, hukumnya sunnah. Ya. Dengan dalilnya nanti ada kita sebut. Jadi hukumnya sunnah. Ya, kapan? Di semua waktu. Fi jami'il awqat. Di semua waktu. Ya. Kenapa ada keterangan tambahan di semua waktu? Karena nanti ada khilaf ulama hukum bersiwak bagi orang berpuasa di siang Ramadan atau di siang puasa sunnah lainnya. Nah, bagaimana hukum bersiwak bagi orang berpuasa? Nah, khilaf ulama. Maka di sini penulis merajihkan bersiwak itu hukumnya sunnah di semua waktu hingga orang yang sedang berpuasa. Hingga orang yang sedang berpuasa. Ya. Maka tidak mengapa baginya bersiwak pada waktu berpuasa, sama saja baik di pagi harinya atau sore harinya. Ya, karena Nabi menganjurkannya secara mutlak tanpa membatasinya dengan waktu-waktu tertentu. Baik, berarti catatan pertama di sini, ya, bersiwak hukumnya sunnah di semua waktu, bahkan bagi orang yang berpuasa. Bahkan bagi orang yang berpuasa. Nah, dan inilah pendapat yang dirajihkan oleh kebanyakan ulama. Ya. Di antaranya adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan yang lainnya, bahwasanya bersiwak itu hukumnya sunnah di semua waktu, termasuk di siang hari Ramadan, termasuk di sore hari Ramadan. Ya, dengan sebab karena hadis-hadis yang menganjurkan tentang bersiwak ini itu mutlak, tidak ada dikecualikan tentang orang yang berpuasa bagi shaim. Di antara hadis Nabi SAW, as-siwaku mathaharatun lil fami mardatun lirabbi. Bersiwak itu adalah alat, ya, matharah lil fam, yaitu alat pembersih mulut, mardatun lirabbi, dan mendatangkan ridho Rabb, Tuhan. Maka dari hadis ini menunjukkan siwak itu adalah pembersih mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb.
Dan ini umum, mutlak, ya, tidak diikat dengan waktu tertentu, termasuk bagi orang yang berpuasa. Juga yang kedua dalilnya adalah hadis Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Ya, kalaulah seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, saya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Maka di sini menunjukkan bahwasannya dari hadis yang kedua ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hukum bersiwak. Maka dari hadis ini bisa kita dapati hukum bersiwak adalah sunnah. Karena Nabi SAW menyebutkan, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh bersiwak setiap kali sholat. Ya, berarti apa? Berarti bersiwak ini tidak diharuskan setiap kali sholat. Ya, karena Nabi menyebutkan, kalaulah bukan seandainya tidak khawatir memberatkan. Berarti apa? Bersiwak hukumnya sunnah. Ya, karena kalau sampai hukumnya wajib, tentu Nabi SAW tidak perlu memakai laula an asyqa ala ummah. Nah, tentu langsung aja ke perintah amartuhum biswa. Nah, ini faedah pertama dari hadis. Faedah kedua bahwasanya dari hadis ini didapati bahwasanya bersiwak itu sunnah setiap waktu, setiap kali sholat. Nah, Nabi SAW menyebutkan inda kulli sholat, di setiap kali sholat. Maka tidak dibedakan di sini apakah sholatnya di siang Ramadan, apakah sholatnya di tengah selain Ramadan, maka inda kulli sholat, yaitu setiap kali sholat. Tapi ala kulli hal, ada khilaf di sini ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan bersiwak di siang Ramadan itu makruh. Di siang Ramadan setelah zawal tergelincir. Ya, terutama setelah asar sebelum maghrib itu sudah dimakruhkan bersiwak. Tentu alasan mereka supaya tidak khawatir. Pertama adalah khawatir dengan bersiwak ini bisa membatalkan puasa. Artinya masuk sesuatu dari bagian siwak ini ke jauf. Ya, tentu ini bisa membatalkan puasa. Dan yang kedua sebabnya kata mereka karena di antara fadilah berpuasa itu adalah rihu fam, yaitu bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi yang paling wangi. Nah, maka kata mereka dimakruhkan bersiwak bagi orang yang berpuasa. Tapi ala kulli hal khilaf ulama, maka pendapat yang kuatkan di sini tidak makruh bersiwak. Yang bersiwak itu sunnah di setiap waktu, ya, baik bagi orang berpuasa atau yang tidak berpuasa. Tapi ada sedikit catatan dari para ulama. Ini kalau memang kita menggunakan pohon siwak, ya, ranting siwak yang selama ini kita pernah lihatnya mungkin di Arab kalau umroh, ya, atau mungkin ada yang sering beli siwak itu. Nah, ini mungkin dia tidak tidak terlalu mengkhawatirkan untuk orang berpuasa. Berbeda bagi orang yang misalnya bersiwak menggunakan pasta gigi, ya, dan sikat gigi seperti yang umum di negeri kita, maka Allahu alam kalau kita melihat ini setidaknya ini sebaiknya tidak digunakan ketika berpuasa, terutama setelah siang hari berpuasa dengan sebab karena kalau menggunakan sikat gigi dengan pasta giginya, maka ini membutuhkan banyak air. Berbeda kalau pakai pohon siwak. Ranting siwak ini tidak butuh banyak. Kalau ini membutuhkan banyak air dan ini dikhawatirkan bisa masuk ke al-jauh, air yang kita gunakan untuk berkumur-kumur setelah bersiwak. Padahal juga datang larangan dalam hadis Nabi SAW tentang larangan bermubalaghah, berlebihan dalam berkumur-kumur ketika berpuasa. Ya, jadi kesimpulannya jumhur ulama mengatakan bersiwak sunnah di setiap waktu, baik orang berpuasa atau tidak berpuasa. Tapi catatan kalau dia menggunakan odol dan sikat gigi, maka bagi orang berpuasa sebaiknya ditinggalkan sampai nanti sudah dia berbuka karena khawatir bisa masuk dari air ke al-jauf, ke rongga lambungnya dan yang lain. Ini bisa membatalkan puasa. Taib, Allahu a'lam. Nah, ini pembahasan pertama. Jadi hukum siwak kita sudah dapat, hukumnya sunnah, ya, menurut jumhur ulama di setiap waktu. Berikutnya pembahasan yang berkaitan dengan siwak, kita baca di sini, adalah kapan ditekankan. Ya, artinya bersiwak ini hukumnya sunnah di setiap waktu. Hanya saja ada beberapa waktu yang itu lebih ditekankan untuk kita bersiwak. Di sini disebutkan beberapa tempat. Yang pertama adalah ditekankan saat berwudu. Saat berwudu itu ditekankan kita bersiwak.
Nah, ada catatan saat berwudu, dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in." Ya, ma'a kulli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka bersiwak bersamaan setiap kali wudu, bersamaan setiap kali berwudu. Nah, ada sedikit catatan ilmu bagi kita. Ketika kita mau berwudu, itu siwaknya kapan, gitu ya. Maka ulama mengatakan, dan ini pendapat jumhur ulama, ya, baik dari Hanafi, Syafi'i, Hambali, kata mereka bersiwak ketika berwudu itu adalah ketika setelah kita mencuci tangan sebelum berkumur-kumur. Jadi bukan sebelum cuci tangan. Karena lafaz hadisnya ma'a kulli wudu, yaitu bersamaan setiap kali wudu, memakai lafaz ma'a itu menunjukkan kebersamaan. Bukan sebelum wudu. Nah, jadi kapan bersiwaknya? Setelah cuci tangan, sebelum bermadmadah, sebelum kita berkumur-kumur. Ya, maka nanti ada bab setelah ini, ya, bolehkah bersiwak dengan selain pohon siwak, seperti dengan kain, atau dengan pasta gigi, sikat gigi, atau dengan tangan? Maka pendapatnya lebih rajih, Allahu a'lam. Ya, dan ini dikuatkan oleh kebanyakan ulama, bersiwak ini boleh dengan pohon siwak, batang siwak, dan yang selainnya selama dia bisa membersihkan mulut. Maka diantaranya adalah boleh bersiwak menggunakan jari-jari tangan. Jari-jari tangan. Dan ini pendapat yang kuat, Allah alam, diantaranya pendapat Syekh Ibnu Qudamah, Syekh Al-Utsaimin. Kata mereka, jari itu bisa digunakan pengganti siwak. Maka faedah yang bisa kita ambil di sini, supaya ketika kita berwudu bisa dapat fadilah bersiwak ini, maka usahakan kalau kita memang tidak punya pohon siwak tadi, dan kita mungkin juga tidak punya sikat gigi untuk bersiwak, maka kita bisa dapat fadilah siwak setiap wudu. Bagaimana caranya? Yaitu selesai kita cuci tangan, ya, maka sebelum berkumur-kumur kita bersiwak dengan jari. Bersiwak dengan jari kanan kita. Nanti kita ada bab juga di sini, bersiwak itu pakai jari tangan, kanan atau kiri. Maka lebih kuat dengan kanan. Jadi ketika kita cuci tangan, maka kita bersiwak dulu dengan jari tangan kita dan niatkan kita untuk bersiwak. Maka insya Allah dapat pahala kita bersiwak. Dan ini Masya Allah bagaimana keutamaan siwak ini dalam syariat itu sangat ditekankan. Bahkan saking beratnya siwak ini, ada sebagian ulama punya wajib setiap sholat, wajib setiap wudhu. Dan seperti pendapat di antara Syekh Ishaq Ibn Rahawai dan Imam Daud Az-Zahiri itu mengambil pendapat dia wajib. Ya, maka ini diantara yang bisa kita ambil, ya, lakukan supaya dapat fadilah siwak setiap wudhu. Jadi cuci tangan, lalu bersiwak dengan jari, ya, gosok gigi kita, ya, semampu kita beberapa kali, beberapa gosokan. Habis itu berkumur-kumur. Habis itu kita berkumur-kumur lanjutkan dengan kegiatan wudhu yang lain. Nah, maka insya Allah kita dapat fadilah keutamaan bersiwak dalam berwudhu. Ini yang pertama. Jadi kapan ditekankan siwak? Pertama ketika berwudhu, setiap wudhu. Yang kedua saat bangun tidur, ya, maka ini juga ditekankan bersiwak. Di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah SAW ini ada di bawahnya. Idza qama min al-laili yashusu fahu bisiwak. Nabi SAW kalau setiap bangun tidur di malam hari, maka beliau menggosok giginya dengan siwak. Ya. Juga saat bau mulut berubah. Ya, dan ini adalah mahal siwak yang paling kuat. Jadi kapan bersiwak itu yang paling ditekankan adalah saat bau mulut berubah. Ya, maka kita sangat ditekankan untuk bersiwak, ya. Yang berikutnya saat membaca Al-Qur'an. Nah, ini juga ditekankan untuk bersiwak dulu, bersih-bersih dulu, berwudu dulu. Di antaranya hadis Nabi SAW, ya, inni karihtu an adkurullaha illa ala taharatin. Artinya saya benci, tidak suka ketika saya berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan bertoharah, dalam keadaan suci. Maka di antara makna suci adalah bersih, ya, termasuk bersiwak. Di saat membaca Al-Quran ini disunahkan dengan bersiwak. Juga saat hendak sholat seperti hadis di atas, ya, setiap kali sholat itu disunahkan untuk bersiwak. Maka dari sini ulama menyebutkan boleh seseorang bersiwak sebelum takbiratul ihram, ya, dengan cara dia bawa siwak di sakunya misalnya. Ya, ini boleh. Dan ini menunjukkan bahwasanya siwak itu sangat ditekankan bahkan di dalam masjid, bahkan sebelum sholat. Ya. Demikian juga saat masuk masjid, ini juga ditekankan bersiwak, dan saat masuk rumah. Dan ini berdasarkan hadis Al-Miqdam bin Syuraih dari bapaknya,
Nah, dia berkata kepada Ibunda Aisyah, sa'altu Aisyah, aku bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qala bis-siwak. Aku bertanya kepada Aisyah, jika Nabi masuk ke rumahnya dengan apa beliau memulai? Maka Aisyah menjawab dengan bersiwak. Nah, maka ini di antara tempat disunnahkan bersiwak ini sunnah. Sebisa kita maka kita bersiwak ya pulang kerja misalnya atau bagi bapak-bapak misalnya pulang dari safar, pulang dari pekerjaan, dari kantor, maka ketika sampai di rumah, ya, kalau dia punya siwaknya, maka sebelum masuk rumah bersiwak. Kalau tidak dengan menggosok gigi seperti yang kita biasa lakukan. Ditekankan juga bersiwak setelah diam lama, ya. Tulul mukti, ya, diam lama. Seorang ketika berdiam lama, maka ini akan menyebabkan bau mulut itu berubah. Dan saat gigi mulai menguning, ini juga disunahkan untuk bersiwak. Ini berdasarkan hadis-hadis di atas dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza qama minal laili yashusu fahu biswak. Nabi SAW kalau bangun di malam hari, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Maka di sini disebutkan seorang muslim diperintahkan saat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah agar dalam kondisi paling baik menyangkut kebersihan dan kesucian. Baik, ini berkaitan dengan tempat-tempat yang ditekankan untuk bersiwak. Dan semua tempat tadi ya dari ketika mau sholat, ketika mau berwudu, apalagi tadi ketika mau membaca Al-Quran, disunahkan bersiwak ketika masuk rumah, masuk masjid, maka yang paling ditekankan adalah ketika bau mulut sudah berubah. Maka seseorang ketika dia bangun tidur misalnya, disunahkan untuk bersiwak dengan semampunya, ya, atau dengan alat yang dia memang mudahkan baginya untuk memilikinya. Nah, ini pembahasan ketiga dari siwak. Dengan apa kita bersiwak? Apakah bisa bersiwak dengan sikat gigi seperti yang tadi kita atau dengan kain, atau wajib dengan batang siwak ya yang uh, yang apa namanya yang dijual di sebagian tempat. Maka di sini sebutkan ya jumhur ulama itu mengatakan siwak disunahkan dengan menggunakan ranting basah yang tidak hancur dan tidak melukai mulut, yaitu dengan pohon arak namanya. Jadi siwak itu yang dijual kalau kita pergi umroh ya, atau di tempat-tempat herbal sekarang dijual itu adalah siwak yang diambil dari pohon, nama pohonnya pohon arak. Ya, itu ada di Arab ya. Bi'udi arad. Dan ini jumhur ulama mengatakan afdolnya siwak dengan ini. Ini siwak yang paling utama. Berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hadis qauli ya dan fi'li, juga perbuatan para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dan para sahabat itu bersiwak menggunakan pohon ranting dari pohon arak ini. Ini yang lebih utama. Siwak disunahkan dengan menggunakan ranting basah, itu namanya pohon arak. Yang dia tidak hancur dan tidak melukai mulut. Karena Nabi SAW bersiwak dengan menggunakan ranting siwak pohon arak tadi. Ya. Hanya saja, boleh nggak diganti dengan lain? Maka ulama di sini menyebutkan, dan ini pendapat lebih kuat, boleh bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, ya. Maka perkaranya dalam ini luas, tidak terikat dengan aturan yang menyempitkan. Artinya, ketika kita bersiwak menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, maka ada sebagian mengatakan bersiwak itu harus dengan tangan kiri. Alasan mereka karena bersiwak ini bagian dari tathhir, dari toharah, bersuci. Ya, dan datang dalam banyak riwayat untuk bersuci itu menggunakan tangan kiri. Ya, sebagaimana seorang membersihkan dirinya setelah buang air dengan tangan kiri. Bersiwak juga kata mereka bagian dari bab ini, maka dengan tangan. Ada juga yang mengatakan enggak dengan tangan kanan. Dengan sebab karena bersiwak dengan tangan kanan itu bersiwak itu tidak sama dengan bersuci secara umum. Ya, karena dia tidak membersihkan kotoran secara zat. Ya. Buktinya ketika seseorang sholat itu boleh bersiwak sebelum sholat. Dan itu dalam masjid. Ya, tentu kita sepakat tidak boleh seseorang membersihkan sesuatu yang kotor di masjid. Tapi ini dianjurkan. Maka ulama mengatakan siwak ini dia dengan tangan. Tapi pendapat lebih kuat, dan ini yang disebutkan di sini, perkaranya wasi'un. Artinya boleh dengan tangan kanan, boleh dengan tangan kiri, tidak terikat aturan yang menyempitkan. Intinya pilihan mana yang mudah bagi kita. Dengan tangan kanan silahkan, dengan tangan kiri juga silahkan. Baik, bila pada saat berwudu dia tidak memiliki ranting siwak yang tadi yang kita tahu itu, maka bisa bersiwak dengan jari tangan. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama.
dengan jari tangan, dan ini juga punya sandaran dari perbuatan Ali bin Abi Thalib tentang sifat wudhu Nabi. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah meriwayatkan tentang sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ menyebutkan bahwasanya Nabi bersiwak dengan tangannya, ya, jari tangan. Tapi Allah alam ini hadis ini dhaif, akan dhaif jiddan, tidak sampai dikuatkan, tidak sampai kuat. Maka ulama mengatakan bersiwak itu boleh dengan jari tangan itu berdasarkan dari keumuman hadis siwak matharatun lil fam. Itu siwak itu adalah untuk membersihkan mulut. Maka apapun alat yang digunakan, selagi dia sampai ke maksud tujuan, yaitu membersihkan mulut kita, membersihkan gigi dan rongga-rongganya, maka itu sudah mencukupi, termasuk dengan kain, masuk dengan jari tangan, apalagi dengan sikat gigi dan pasta gigi yang ada di zaman kita itu insya Allah dapat sama pahalanya dengan pahala siwak, dan dinamakan juga mereka bersiwak. Ya, ini pembahasan ketiga dari bersiwak. Baik, yang keempat, faedah-faedah siwak, dan ini kita baca saja secara ringkas. Intinya apa keutamaan dan apa hikmah syariat menyuruh kita bersiwak, dan kenapa Islam, ya, agama Islam ini itu sangat menekankan tentang bersiwak. Bahkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan menyebutkan ini, kalaulah bukan karena ingin memberatkan, niscaya akan diwajibkan bagi umat. Ini menunjukkan bahwasanya siwak ini memiliki faedah yang sangat utama dan yang sangat besar. Faedah bersiwak yang paling penting adalah apa yang tertuang dalam hadis di atas, yaitu matharatun lil fam, yaitu siwak adalah pembersih dari mulut. Fid dunia, itu di dunia, wa mardatun lirabbi, dan mendatangkan ridho Allah di akhirat. Nah, tentu mendatangkan ridho Allah sebenarnya bisa di dunia dan di akhirat, ini yang lebih afdol. Seharusnya lafaznya mendatangkan ridho Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Maka seorang muslim patut menjaga sunnah ini dan tidak meninggalkannya, karena ia mengandung faedah-faedah yang besar. Sebagian kaum muslimin, ini catatan dari penulis, apa kata mereka? Sebagian kaum muslimin menjalani hidup beberapa waktu, ada yang 1 atau 2 bulan tanpa bersiwak sama sekali. Ya, bisa jadi karena malas, ada kemungkinan karena dia jahil tentang hukum siwak. Maka mereka ini telah kehilangan pahala yang besar dan faedah-faedah yang banyak. Nah, mereka telah meninggalkan sunnah Nabi SAW yang selalu dijaga oleh Nabi SAW, dan beliau hampir mewajibkannya atas umat kalau tidak khawatir menyulit. Maka tadi kita sebutkan, supaya kita tetap dapat fadilah siwak di setiap waktu, di antara kiatnya caranya, setiap kita mau berwudu, selesai kita mau cuci tangan, selesai kita cuci tangan, mau berkumur-kumur, maka bersiwak dulu dengan jari, ya, semampu kita, dan niatkan itu bersiwak, membersihkan mulut, insya Allah dapat pahala siwak. Ya, maka para ulama menyebutkan faedah-faedah siwak lainnya, di antaranya juga karena dia untuk menguatkan gigi, ya, yuqawwi al-asnan, menguatkan gigi, wa yashuddul lathah, ya, dan menggencangkan gusi, menguatkan gusi, wa yunaqqi as-saut, menjernihkan suara, dan membuat seorang hamba bersemangat, ya, ya yunasyitul abda, artinya membuat dia bersemangat dalam kegiatan seharinya. Ini diantara keutamaan dan faedah, ya, dan hikmah syariat menyuruh kita untuk bersiwak. Baik, alhamdulillah selesai kita pembahasan tentang siwak. Kita masuk pembahasan kedua dari bab ini adalah sunan al-fitrah. Nah, sekarang kita lihat di dalam Islam ada namanya sunnah al-fitrah. Ya, mungkin sebagian kita sudah sering membahas ini, tapi mimba bil murajaah. Dan kita lihat di sini bagaimana Islam sangat menjaga kesucian, kebersihan. Yang pertama, sunnah fitrah. Apa itu sunnah fitrah? Yang sering kita kenal dengan sunan al-fitrah, atau disebut juga dengan khisal al-fitrah, yaitu sifat-sifat fitrah. Taib, fitrah, ya. Kalau kita mendapati kata fitrah di dalam agama, dalam buku misalnya, maka makna fitrah itu mengandung 2 makna, setidaknya 2 makna. Yang pertama, makna fitrah itu adalah al-khilqah atau khilqah al-mubtada'ah. Khilqah mubtada'ah. Artinya bahasa kita mungkin seperti asal penciptaan. Itu khilqah mubtada'ah, itu makna fitrah. Ada fitrah itu sesuai dengan bawaan lahir. Nah, itu bahasa lainnya, ya, bawaan lahir. Artinya memang diciptakan dia seperti itu. Itu namanya khilqah mubtada'ah. Dan yang diciptakan awal mulanya seperti itu.
Maka inilah makna di antara makna ayat Allahu fatirus samawati wal ardh. Fatiru artinya khaliqu muqtadi. Allah yang pertama kali menciptakan langit dan juga ini makna fitrah yang ada di hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan asal penciptaannya, awal penciptaannya itu sudah dalam keadaan fitrah, mengenal Tuhannya, mentauhidkan Tuhannya. Ya, itu bahasa lainnya dalam mengenal Islam. Itu mana fitrah. Jadi fitrah itu adalah bawaan lahir bahasa kitanya atau asal penciptaan. Mana fitrah yang kedua disebutkan oleh ulama adalah sunan al-anbiya. Jadi fitrah itu artinya sunnah al-anbiya. Maka dalam hadis Nabi SAW seperti ada di sini khamsun minal fitrah, artinya 5. Di lafaz lain nanti ada 10. Ya, 5 hal itu bagian dari fitrah. Apa bagian dari fitrah? Yaitu dari minas sunan atau min sunanil anbiya. Yaitu yang termasuk dari sunnahnya para nabi. Semua nabi itu melakukan ini. Maka ini berarti kalau kita ambil makna ini, maka ini menunjukkan bahwasanya sunnah-sunnah fitrah yang kita baca ini bukan kekhususan umat Islam, tapi dia adalah asal penciptaan setiap manusia dan dia adalah sunnahnya para nabi sebelumnya. Semua nabi itu mengajak kepada fitrah. Nah, ini makna fitrah. Dan disebutkan juga oleh sebagian ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim mengatakan fitrah itu ada 2 macam. Maknanya pertama adalah fitrah yang berhubungan dengan hati. Fitrah berhubungan dengan fitrah muta'alliq bil qalb. Itu artinya itu yang fitrah yang maknanya adalah mengenal Allah, mencintai Allah, mendahulukannya dengan yang lain. Atau fitrah berkaitan dengan hati. Ya, itulah makna hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itu fitrah yang berkaitan dengan hati. Lalu ada fitrah yang berkaitan dengan amaliyah, dengan badan. Nah, itulah yang kita baca di pembahasan kita berikut ini. Baik. Kita sebut di sini, kita baca di sini. Disebut juga dengan sifat-sifat fitrah. Jadi sunan al-fitrah dia sifat-sifat fitrah. Kenapa dinamakan sunan al-fitrah? Karena pelakunya orang mengerjakan fitrah yang 5 ini. Itu disifati dengan fitrah yang mana Allah SWT menciptakan manusia di atasnya. Artinya dari awal penciptaan dia sudah membawa sifat ini. Dan menganjurkannya bagi mereka. Agar mereka selalu dalam bentuk terbaik dan penampilan yang paling sempurna. Ya, maka seorang muslim itu bersemangat untuk mengenal yang 5 ini. Ya, dan dia ada 10 nanti. Dan bersemangat kita untuk mengerjakannya di atas sunnah. Artinya selama ini mungkin kita terbiasa melakukan. Di antara nanti kita baca ada misalnya potong kuku, ya kan. Apalagi mencukur kumis. Artinya selama ini kita mengerjakannya, tapi kita tidak membawakan itu kepada sunnah. Kita hanya membawakannya kepada misalnya kebiasaan, ya, atau memang menjadi tradisi. Nah, maka sekarang dengan ilmu yang kita baca di sini, kita menghadirkannya ini berdasarkan sunnah. Maka kita niatkan itu untuk mengerjakan sunnah, maka insya Allah dapat pahala mengerjakan sunnah. Maka mengundang pahala yang lebih banyak, insya Allah. Baik, dari mana hadis atau dalil yang menunjukkan sunnah fitrah ini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah." 5 perkara termasuk fitrah. Ya, ingat fitrah tadi maknanya antara 2. Pertama bawaan, ciptaan, dan yang kedua adalah sunnahnya para nabi. Ya, 5 yang termasuk fitrah. Yang pertama al-istihdad. Istihdad itu artinya mencukur bulu kemaluan. Wal khitan, bersunan, khitan. Wa qassus syarib, menggunting qassu, ya. Dan ini nanti kita akan syarah lafaz-lafaz. Ada qassu asyarib, qassu itu yang menggunting kumis. Wa natful ibd, natful abad, bahasa lainnya, riwayat lainnya adalah mencabut, ya, natfu mencabut. Kalau qas menggunting, memotong, qas itu memotong, natfu mencabut bulu ketiak, wa taqlimul azfar, ya, taklim itu artinya memotong kuku. Nanti kita lihat kenapa dinamakan taklim. Baik. Kita lihat yang pertama istihdad. Istihdad itu artinya mencukur bulu kemaluan. Dalam riwayat lain dipakai lafaz halqu al-'ana. Halqu al-'ana. Halqu artinya mencukur. Ingat, lihat lafaznya mencukur, ya. Pakai halaq. Ya, dalam bahasa Arab pakai halqun. Halqun bedanya dengan qassun. Jadi kita ada 3 istilah di sini, ada 3 lafaz. Pertama halq,
kedua kos, ketiga natfu. Ya. Halqun itu mencukur itu memakai pisau cukur. Ya, pasaran Musa. Musa itu pisau cukur ya. Ya, kalau di kita kayak silet gitu ya. Itu namanya mencukur. Itu mana halq mencukur pakai pisau cukur. Kalau orang misalnya pergi umroh lalu tahallulnya, itu namanya muhalliqin, tahlik. Maka kalau kita ketika tahallul bilang pakai tahlik, kan dicukur pakai pisau itu. Nah, tapi kalau kosir memendekkan tuh pakai gunting, kos atau pakai alat cukur yang mesin itu masuk ke kos. Ya, artinya kalau kosun itu memotong atau menggunting, itu kos. Sedangkan natsfu mencabut. Nah, untuk istihdad, untuk bulu kemaluan, maka sunnahnya pakai halqun. Halqun itu yang mencukur, berarti pakai pisau cukur. Ya, mencukur bulu kemaluan yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan disebut istihdad karena alat yang digunakan adalah besi atau hadid atau silet bahasa kita, pakai pisau cukur. Maka dalam mencukur bulu ini terdapat keindahan dan kebersihan. Bulu itu juga dihilangkan, bulu itu bisa juga dihilangkan tanpa dicukur, yaitu dengan mengoleskan krim perontok atau yang sepertinya. Maka kita simpulkan di sini untuk istihdad atau halqul anah, afdolnya adalah dengan halaq. Ya, karena sesuai dengan nas hadis. Jadi afdolnya adalah dengan mencukur pakai pisau cukur. Ya, bolehkah dengan yang selainnya? Maka jumhur ulama mengatakan boleh dengan yang selainnya, baik dengan digunting, dipotong, atau dicabut. Berarti natfun. Kalau cabut, berarti kalau di kita pakai alat cabut ya. Kayak pinset gitu ya. Atau dikikis itu boleh. Tapi mana yang afdolnya pakai halak. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau untuk perempuan itu halak boleh, kos boleh, tapi tidak boleh dicabut. Tidak boleh dicabut. Baik untuk laki-laki semuanya boleh. Maka silahkan mana yang sekiranya lebih memudahkan dan lebih apa namanya bisa mengerjakannya dengan sendiri. Ya, maka disebutkan ulama istihdad ini afdolnya dengan sendiri ya. Karena ini berkaitan dengan aurat. Ya, maka boleh dibantu bagi orang yang memang boleh melihat orang, seperti suami istri, ya, atau dalam Islam ada namanya milkul yamin, budak perempuan, itu boleh. Selain itu tidak boleh. Ya, maka ini fitrah yang pertama istihdad atau halqul al-'anah, itu mencukur bulu kemaluan. Kesimpulannya afdolnya dengan pisau cukur, tahlik, dan boleh dengan yang selainnya dengan gunting, kos, dipotong atau dicabut dan yang selainnya. Baik. Ini yang pertama, sunan fitrah. Sunan fitrah yang kedua adalah al-khitan. Ya, al-khitan itu artinya bersunat. Ini adalah bagian dari fitrah Islam. Yaitu membuang kulit yang menutupi kepala zakar bagi laki-laki, sehingga kepalanya nampak. Ini untuk laki-laki. Dan khitan ini syariat umum, laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk perempuan, wanita adalah dengan memotong sedikit daging di atas lubang persetubuhan al-ilaj, ya, atau farajnya. Ya, ada yang berkata ia berbentuk seperti jenggar ayam jantan. Nah, ini bagian perempuan yang dipotong, anak perempuan. Dan ulama menyebutkan di sini, ya, untuk perempuan ini wajib dikerjakan oleh orang yang memang ahli, bahkan harus memiliki keahlian khusus dalam bab ini dan memang orang yang sudah alim dan terbiasa. Ya, karena banyak dari praktek khitan untuk perempuan ini salah dalam mengaplikasikan. Ya, karena dia harus memang benar-benar mengetahui mana bagian yang dipotong. Ya, seperti di sini disebutkan yang dipotong adalah bagian yang seperti ya urfu adik. Ya, yaitu bahasanya di sini adalah seperti jenggar ayam jantan. Ya, ini hanya orang-orang yang punya khibarah, ya, pengalaman dan ilmu yang bisa. Maka untuk perempuan harus dipastikan orangnya ahli. Karena ini akan berdampak untuk si anak perempuan itu ke depannya ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah menikah. Itu kalau dia salah dalam di khitan dahulunya ini berdampak untuk keharmonisan rumah tangga kata para ulama. Tapi kalau laki-laki ini tidak seperti itu, tidak seperti itu dalam artian karena untuk laki-laki jelas yang dipotong itu jelas bagian yang mana, ya maka tidak rumit untuk anak perempuan. Nah, sekarang apa hukum khitan bagi laki dan perempuan? Maka yang sahih adalah khitan itu wajib bagi laki-laki, sunnah bagi wanita. Ini pendapat yang
dirajihkan oleh mayoritas ulama, wajib bagi rijal, sunnah bagi nisa. Meskipun ada sebagian yang mengatakan dia sunnah juga bagi laki-laki. Tapi ini pendapat yang marjuh, tidak kuat. Maka pendapat yang lebih kuat adalah khitan itu wajib untuk laki-laki, kan sunnah. Untuk wanita sunnah. Ya, dengan banyak sebab. Kenapa untuk laki-laki wajib? Pertama di antaranya adalah ada nas dari hadis Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas. Di antara sahabat yang sangat keras tentang khitan adalah Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, al-aqlaf, ya, al-aqlaf itu adalah orang laki-laki yang tidak dikhitan, namanya aqlaf bahasa syar'inya. Al-aqlaf kata Ibnu Abbas itu la tajuzu syahadat. Laki-laki muslim yang sudah balik, sudah dewasa dan dia tidak dikhitan, la tajuzu syahadat. Maka tidak dianggap persaksiannya, wala tuqbal lahu shalah, tidak diterima salatnya, wala tu'kalu lahu dzabihah, dan tidak dimakan hewan sembelihannya. Nah, ini bagaimana kerasnya para sahabat terhadap orang-orang yang muslim tapi tidak mau berkhitan, ya maka ditolak syahadatnya, tidak diterima sholatnya, tidak dimakan hewan sembelihan. Dan juga di antara sebab kenapa khitan wajib bagi laki-laki, kenapa sunnah bagi perempuan, ya karena ini kita baca di sini, hikmah khitan untuk laki-laki adalah membersihkan kemaluan dari najis yang tertahan di balik kulit yang menutupi ujung dari zakarnya. Maka dari sini ulama menyebutkan bagi laki-laki wajib khitan, karena kalau dia tidak dikhitan, maka najis setelah dia buang air kecil misalnya itu terkumpul di kulit tersebut. Sehingga apa? Ini menyebabkan tidak sahnya sholatnya. Ya. Karena syarat sah sholat itu harus suci dari najis. Sehingga apa? Orang yang tidak dikhitan akan terkumpul padanya najis dari air kencing. Maka khitan wajib bagi laki-laki untuk sebab ini, untuk menjadikan sahnya sholat. Karena kaidah menyebutkan malayatimul wajib illa bi, bahwa wajib suatu kewajiban kalau tidak sempurna kecuali dengan mengerjakan yang satu itu, maka dia ikut menjadi wajib. Maka khitan menjadi wajib. Dan juga sebabnya di kata ulama menyebutkan kenapa khitan wajib bagi laki-laki, karena khitan itu ya membolehkan menyingkap aurat kepada orang asing. Sebagaimana ketika anak dikhitan itu kita bawa ke orang asing. Dan dalam agama tidak boleh menyingkapkan aurat, memperlihatkan aurat kecuali pada sesuatu yang wajib di dalam agama. Dan juga karena khitan itulah syiar Islam sebagai pembeda antara umat Islam dengan umat lainnya. Maka dengan khitan bisa dilihat. Dan hikmah kenapa bagi perempuan sunnah, kan disebutkan di sini, ya untuk wanita adalah mengurangi keras nafsu syahwat. Maka disebutkan oleh para ulama, kenapa khitan disunahkan bagi wanita ini, yuqallil min gulmatiha syiddati syahwatiha, itu mengurangi syahwatnya. Sehingga ini diantara hikmah khitan bagi wanita. Maka tadi kita sebutkan, wanita ketika dia dibiarkan tidak dikhitan, maka dampaknya bisa menyebabkan syahwatnya tidak terkontrol. Kalau dia dikhitan tapi dengan cara yang salah, bisa menyebabkan hilang syahwat. Maka tadi kita sebutkan bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Maka wajib dilakukan oleh orang yang punya pengalaman dan keahlian dalam hal. Sehingga untuk perempuan ini sunnah, tidak sampai ke derajat wajib. Baik. Lalu disebutkan di sini, ya khitan dianjurkan pada hari ke-7 kelahiran. Dan ini disebutkan kapan anak itu dikhitan ya. Apakah dia dikhitan di hari ke-7 atau boleh tidak dikhitan ketika dia udah besar sebelum balik? Maka banyak pendapat di sini. Dan penulis menyebutkan di sini afdolnya khitan itu hari ke-7 kelahiran. Afdolnya ya. Tapi ini bukan batas maksimal wajib ya. Ini afdolnya karena ia lebih cepat sembuh karena dia masih kecil, lebih cepat sembuh dan disampai agar anak tumbuh dalam keadaan paling sempurna. Tapi ini satu pendapat. Pendapat yang lain, dan ini jumhur ulama, usia khitan itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Karena tidak ada dalil yang membatasi. Dan ini di antara perkataan Imam Ibnul Munzir mengatakan, la ya'ti dalilun yadullu ala tauqid di waqtil khitan. Tidak ada satupun dalil yang datang menyebutkan pembatasan untuk waktu anak dikhitan. Hanya saja, ulama sepakat. Usia khitan batasnya sebelum balik. Sebelum usia taklif. Artinya orang tua, ini beban orang tua, wajib mengarahkan anaknya untuk dikhitan sebelum usia balik. Nah, afdolnya baru berbeda. Apakah ketika dia lahir usia 7 hari sudah dikhitan? Maka sebagian ulama mengatakan dianjurkan 7 hari. Sebagian ulama memakruhkan
di hari ketujuh. Ya, karena hari ketujuh ini masih terlalu kecil. Ya. Dan sebagian lain mengatakan, dan ini pendapat yang juga dikuat oleh sebagian ulama. Dan menurut Qayyim menyebutkan, ya, dan ini mengatakan tradisi Arab dahulu itu dikhitan anak itu sebelum usia balik, mendekati usia balik. Ya, karena hadis Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas ditanya, ya, mata Nabi SAW, kapankah Nabi SAW wafat? Kata Ibnu Abbas, matan Nabi waqad ikhtatantu. Ya, Nabi SAW wafat dan aku ketika itu sudah dikhitan. Ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas berarti dikhitan mendekati usia balik. Lah kulihal, boleh khitan itu kapanpun sebisanya orang tua, hanya saja ingat batasnya sebelum sampai usia balik. Karena kalau sudah usia balik belum dikhitan, maka berdampak kepada keabsahan sholat tadi. Dan tadi alasannya sudah disebutkan. Karena kalau tidak dikhitan maka bisa terkumpul najis di bagian kulit yang tidak dipotong, ya, dari laki-laki, anak laki-laki. Baik, dan ini alhamdulillah hukum atau sunnah fitrah yang kedua. Yang pertama istihdad, yang kedua khitan. Kita ambil yang ketiga, insya Allah sampai hari ini kita ambil 3 sunnah fitrah. Yang ketiga adalah qassu asyarib, menggunting dan memendekkan kumis. Ya, di sini ada 2 lafaz, dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Untuk kumis ada 2 lafaz. Yang pertama qassun, yaitu dengan dipotong, ya, dipotong. Yang kedua adalah dengan ihfa. Jadi ada 2 lafaz hadis, pertama qassun, kedua ihfa. Baik, maka ini dibedakan. Ya, mengguntingnya kalau ihfa itu mengguntingnya sependek mungkin, itu ihfa. Karena hal itu mengandung sisi ketampanan, kebersihan, dan menyelisih orang. Maka untuk kumis, di antara hikmahnya, kenapa syariat Islam menyuruhnya memotong, maka karena di sini mengandung sisi ketampanan, kebersihan, dan menyelisihi orang kafir, berdasarkan hadis yang akan kita baca. Maka terdapat hadis sahih yang mendorong untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Memuliakan dan membiarkannya memanjang. Ini untuk jenggot, lihya. Ya, maka untuk kumis dan lihan ini dia 2 rambut yang tumbuh di wajah dengan perlakuan yang berbeda dalam syariat. Kalau kumis dipotong, kalau jenggot dibiarkan. Karena dalam membiarkan jenggot terurai terkandung ketampanan dan kejantanan. Yani bisa kita saksikan secara waktu. Namun banyak laki-laki yang disebutkan, ya, banyak laki-laki, ya, di zaman ini membalikkan perkara. Mereka membiarkan kumis memanjang dan mencukur atau memendekkan jenggot mereka. Atau yang melakukan keduanya, kumis dan jenggot dipotong pendek. Maka semua itu menyelisih sunnah dan perintah-perintah yang muncul untuk mewajibkan memanjangkan jenggot, ya. Maka ini wajib diperhatikan. Ya, sebutkan di sini, ya, di antara hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Juzzu asyawari." Juzzu itu artinya memotong dengan sangat pendek. Nah, untuk syawarib itu boleh dipotong dengan sangat pendek. Juzzu. Orang menyebutkan juzzu syawarib ini juga membolehkan seseorang memotong kumisnya dengan cukur. Ya, ingat kalau cukur berarti pakai pisau cukur. Ya, maka ada khilaf ulama cara memendekkan kumis, apakah cukup dipotong pakai gunting misalnya, atau pakai alat cukur, atau dia wajib dicukur pakai pisau cukur. Kalau pakai pisau cukur berarti sampai ke akar-akarnya hilang, ya. Maka sebagian ulama mengatakan untuk kumis dia hanya boleh dipotong, tidak boleh dicukur pakai pisau cukur. Bahkan sebagian menyebutkan ini makruh. Ini ada Syekh Utsaimin mengatakan amma halquhu falaysa minas sunnah. Artinya mencukur kumis pakai pisau cukur, pakai silet misalnya, itu bukan bagian dari sunnah. Sunnahnya dengan gunting, kos, ya, artinya memendekkan pakai gunting. Dan memendekkannya bisa 2 cara, bisa dengan memendekkan tipis saja, artinya memotong sedikit saja, atau memotong sampai ke dasarnya, artinya sangat pendek, itu ihfa namanya. Jadi kalau ihfa itu artinya memotong secara keseluruhan. Ini untuk kumis. Lalu perintahan Nabi wa arkhul liha wa khaliful majus, ya, panjangkan jenggot, ya, biarkanlah jenggot memanjang, wa khaliful majus, dan selisihilah orang-orang majusi,
Maka dari sini ulama menyebutkan memanjangkan jenggot itu hukumnya wajib dengan sebab pertama ini perintah arhu al-liha, ya Nabi menunjukkan fil amar, menggunakan fil amar perintah, hukum asal wajib. Baik secara qauli perkataan, ya ini perkataannya langsung dari Nabi SAW menyebutkan arhu al-liha, baik secara perkataan dan perbuatan. Perbuatan Nabi SAW dan para sahabat itu menyebutkan mereka memanjangkan jenggot. Tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini dari ulama manapun. Juga hadis Ibnu Umar dari Nabi SAW, beliau bersabda, khaliful musyrikin, selisih orang musyrik, wa firu al-liha, panjangkanlah jenggot, wa ahfu asyawarib, dan tipiskanlah kumis. Orang muslim patut memegang petunjuk Nabi, menyelisih musuh, dan membedakan diri dengan ciri khas, agar tidak menyerupai kaum wanita. Ini dari sini juga diambil pelajaran bahwasanya seseorang ketika dia terbiasa memendekkan atau memotong jenggotnya dan kumisnya bersamaan, ini dia bisa masuk ke bab tasyabuh bin nisa, menyerupai kaum wanita. Karena kaum wanita itu disuruh untuk memotong kumis dan jenggot seandainya tumbuh. Dan ini ada di sebagian wanita, mungkin karena faktor genetik, tumbuh kumis dan jenggotnya. Maka bagaimana hukum mencukurnya? Maka perintah ulama agama memerintahkan untuk mencukur, ya, untuk wanita. Maka seorang laki-laki tidak boleh mencukurnya supaya tidak menyerupai kaum wanita. Ya, ini untuk lihyah, ya, jenggot. Tapi untuk kumis, maka perintah syariat, dan ini bagian dari sunan al-fitrah, ya, sunnah berdasarkan bawaan, dia dipendekkan, ya, baik pendeknya sedikit saja sehingga tampak bagian bibir atasnya, atau dipendekkan secara keseluruhan, dan ini keduanya boleh bagi seorang muslim mengerjakan. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 5, kita cukup di sini insyaallah. Pembahasan dari sunan al-fitrah dapat kita 3 bab. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya dari sunnah-sunnah fitrah yang lain. 2 lagi tambah nanti sunnah fitrah yang 10. Insyaallah kita baca di sesi berikutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita serahkan kepada moderator Ustaz Abu Ali, tafadhal. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan atas materi ini, Ustaz. Kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Mungkin ada Silakan. yang teman-teman yang bertanya, raise hand, langsung bertanya dengan Ustaz. Ini Ustaz. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya yang jenggot Ustaz, kalau yang di bawah bibir Ustaz, bibir bawah, itu masuk jenggot apa kumis ya Ustaz? Apa boleh dipotong habis Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Nah, Masya Allah. Ya, ada sebagian orang yang memang tumbuh bagian di bawah bibirnya, ya. Maka Allahu a'lam, apakah dia termasuk ke jenggot, maka dia termasuk ke jenggot, ya. Ya, termasuk ke jenggot. Ya, maka kita perhatikan di sebagian daerah, ya. Memang di situ tumbuh jenggot itu dari atas, dari bawah bibirnya. Nah, maka Allah alam dia termasuk ke dalam hukum lihyah, ya, maka disunnahkan kita untuk membiarkannya, karena dia bagian dari lihyah yang diperintahkan kita untuk memanjangkan. Ya, kecuali kalau dia sudah menutupi bagian bibir, nah, ini tentu dia dipangkas dan dipendekkan, ya, itu boleh. Allahu a'lam, barakallahu fikum. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Baik, ada lagi pertanyaan? Bisa langsung tanyakan. Atau mungkin ada yang berhubungan dengan yang lain, tapi sebaiknya yang berkaitan dengan tema. Ustaz, izin tanya Ustaz sambil nunggu Ustaz. Kalau misalkan bersiwak itu kan kita apakah dicukupkan dengan bersiwak saja, atau memang yang biasanya kita sudah biasa sikat gigi ini tetap tidak ditinggalkan sikat giginya gitu ya, kayak misalkan sebelum tidur atau apakah ketika memang kita sudah mulai merutinkan sunnah siwak ini, ya udah kita tinggalkan aja untuk sikat giginya gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Apakah
boleh kita gabungkan, oh ya udah nih kita sikat giginya seininya aja, maksudnya ditambahkan gitu Ustaz. Jadi siwak itu ditambahkan untuk keseharian, tapi sikat gigi itu ya tetap dijalankan juga. Itu gimana Ustaz? Berarti dia punya siwak dalam artian, ranting siwak itu ya, Ustaz. dan dia juga punya sikat gigi. Maka keduanya boleh digabungkan, malahan itu lebih sempurna insya Allah. Ya, terutama kalau dia misalnya bersiwak itu di tempat-tempat yang tidak memungkinkan dia gosok gigi, maka itu bisa digunakan. Seperti ketika mau sholat, ya, di jalan misalkan. Maka bersiwak ini tadi kita sebutkan sunnah fi jami'il awqat, di setiap waktu. Maka seorang bersiwak dan diniatkan itu ibadah dapat pahala. Ya, maka bisa dia gabungkan dan ini lebih utama Allahu a'lam. Ya, karena dengan dia sikat gigi itu sekiranya lebih membersihkan ya untuk rongga mulut, karena dia bisa sampai ke bagian yang terdalam ya. Kalau bersiwak mungkin terbatas baginya. Ya, maka seperti ini insya Allah dapat pahalanya insya Allah. Allahu a'lam. Ustaz. Nah, terus kalau untuk pemakaian siwak sendiri gimana Ustaz? Maksudnya itu kan apa ya? Kita ada batasannya nggak untuk kita gunakan, mungkin berapa kali pakai, habis itu kita potong lagi. Ah, Ada orang yang nah, suka tulisan di beneran Ustaz. Nah, itu batasannya ketika dia sudah tidak nyaman lagi. Jadi eh, tadi kan dia disebutkan adalah ketika dia lunak, tidak keras. Maka siwak kalau sudah keras itu bisa menyebabkan gangguan kepada gigi. Nah, ini itu tidak dianjurkan. Maka afdolnya siwak itu adalah ketika dia masih lembab dan dia tidak rontok. Maka kadang siwak itu kalau udah terlalu lama dipakai dia rontok. Maka udah dipotong, dia diambil bagian yang baru. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Bunda Aisyah ketika akhir hayat Nabi SAW, itu disebutkan dari Aisyah. Nabi SAW melihat Abdurrahman, adiknya Aisyah, itu membawa pohon siwak. Lalu Nabi melihat siwak di tangan Abdurrahman. Maka kata Aisyah, apakah saya ambilkan untukmu? Dan Nabi mengangguk, maka diambilkan oleh Aisyah. Lalu disiwakkan ke gigi Nabi. Lalu keras terasa oleh Nabi. Lalu kata Aisyah, ulayyinuhu lak. Apakah perlu saya lunakkan untukmu? Nah, maka iya kata Nabi, maka dilunakkan oleh Aisyah. Maka dari sini Ibunda Aisyah mengatakan membanggakan hal tersebut. Nabi SAW sebelum wafat di rumahku, di pelukanku, dan air liurku bercampur dengan air liurnya. Itu ketika Aisyah melunakkan siwak. Maka dari sini disebutkan, maka diambil hikmah bahwasanya siwak yang baik itu adalah ketika dia masih lunak dan memang dia lebih mudah untuk membersihkan. Lebih mudah untuk membersihkan. Baik. Termasuk juga sikat gigi, maka bisa dibawa ke mana ya itu. Baik, Allah. Barakallahu fikum. Boleh Ada tanya baik. Ustaz? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya bagi laki-laki, terus dia jenggotnya tuh cuma muncul satu Ustaz, Nah, satu helai atau gitu, rambut. satu rambut aja, terus kemudian dia mungkin sampai panjang gitu, enggak, tapi cuma satu itu aja. Iya. Berarti gimana ya? Apakah dia boleh dengan kondisi itu? Apakah dia boleh motongnya karena daripada malu gitu ya? Atau tetap biarkan saja gitu? Dan kan juga ada yang beranggapan kalau saya cukur mungkin merangsang pertumbuhan yang lain gitu. Gimana Ustaz? Apa sebaiknya Iya. kalau jenggotnya cuma satu itu aja? Ada yang seperti itu atau pengalaman pribadi nih? Iya, anak-anak pernah gitu Ustaz. Anak pernah gitu. Baik, Allah alam. Maka bagi orang yang dia bersemangat untuk mengamalkan sunnah dan berhati-hati, maka biarkan saja. Maka insya Allah dia mendapat pahala sunnah. Kalau dia pun jatuh misalnya, biarkan dia jatuh sendirinya, bukan karena sengaja. Ya, karena boleh jadi kadang dia bisa jatuh dengan sendiri. Dan apakah bisa misalnya merangsang yang lain? Allah alam, saya tahu kita dengan kita mencukurnya, apakah dia bisa mencabutnya dengan niat melukai yang lain? Allah alam. Kalau seperti itu dia memang bisa terbukti, maka mungkin diringankan.
Ya, artinya dia melakukan itu untuk sebab yang lebih besar, masalah yang lebih besar. Nah, tapi kalau tidak ada bukti, ya hanya sekedar anggapan, klaim, maka setidaknya, sebagusnya dibiarkan saja. Ya. Jadi, insya Allah seorang dapat pahala lihya, meskipun dia tidak berjenggot dengan niatnya tadi. Jadi saya berniat kalau tumbuh jenggot saya panjangkan. Nah, insya Allah. Itu insya Allah malah. Oh, nah, syukur Ustaz. Di sini juga dibahas ulama, boleh nggak menggunakan zat-zat khusus untuk menumbuhkan jenggot? Karena seorang mungkin karena ingin membangun sunnah dan dia dapati dia tidak tumbuh jenggot di di tempatnya, maka dia pakai bahan-bahan atau cairan-cairan, ya, olesan yang bisa mendatangkan jenggot. Maka Allah alam, sebagai ulama membolehkan dia. Ulama membolehkan ya dengan sebab itu tadi wasilah, ya wasilah untuk mendatangkan jenggot. Sebagai ulama mengatakan ini tidak perlu karena jenggot itu dia adalah fitrah. Kalau memang dia tidak tumbuh dengan fitrahnya, ya udah berarti bukan beban kita. Ya, seorang tidak dihukum dengan sesuatu yang di luar fitrahnya, di luar kuasanya. Nah, berarti pilihan di sini. Nah, silahkan sekiranya mana yang dia lebih condong ke pendapat yang dia ambil. Allah a'lam. Terkait rambut tadi sedikit tambahan, di rambut yang tumbuh di bawah bibir itu namanya anfaqah. Tadi Anda bertanya ya. Rambut yang tumbuh di bawah bibir namanya anfaqah, di bawah bibir di atas jenggot. Maka sebagian mengatakan itu tidak dimasukkan ke dalam jenggot. Nah, tadi kita sebut dia masuk ke dalam jenggot. Dia tidak masuk ke dalam lihya. Tapi dia mengambil hukum lihya dalam artian ya dia disunnahkan untuk dibiarkan. Ya, tapi dia tidak masuk ke dalamnya, tapi dia mengambil hukum lihya disunahkan untuk dibiarkan kecuali kalau dia memang mengganggu. Nah, ini dengan karena perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, kata beliau terkait rambut yang tumbuh di bawah bibir, apakah boleh dipendekkan atau dibiarkan? Kata beliau itu namanya anfaqah. Dan itu tidak termasuk jenggot. Dan sunnahnya dibiarkan seperti apa adanya. Kecuali kalau seseorang terganggu dengannya, maka boleh dipendekkan. Nah, ini berarti tambahan dari informasi kita tadi tentang rambut yang tumbuh di bawah bibir, jenggot, maka kalau dia mengganggu, maka boleh dipendekkan. Ya, tapi kalau tidak, maka biarkan seperti apa adanya. Allahu a'lam. Fadhol, ada lagi pertanyaan? Silakan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Baik, cukup insyaallah Ustaz. Cukup Ustaz ya. Baik. Baik, jika memang tidak ada yang bertanya, kita cukupkan kajian di hari ini. Alhamdulillah, Allah mudahkan kajian ini berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta yang hadir dan telah berinteraksi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustazuna Andrianto Syamsuddin, LC, Hafizahullah. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat di hari ini dan menambah wawasan kita ya, dan mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan semoga Allah berikan juga kesehatan kita semua sehingga kita bisa bertemu lagi di kajian ruko pekan keempat insyaallah nanti di bulan Oktober. Ana Abu Alif izin undur diri dan insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di pekan keempat hari Ahad di jam yang sama. Kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.